Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana Nasir. Saya dari Teknik Informatika semester 4 kelas A. Saya di sini akan mengerjakan tugas ya, membuat dokumentasi tugas di praktikum AI, yaitu tugas 5, membuat Artificial Neural Network atau ANN ya. Dengan contoh tugasnya nanti kira-kira seperti ini, yaitu memprediksi ya, tentang prediksi. Bagi yang belum tahu ANN itu apa, ANN adalah salah satu teknik dalam machine learning yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. ANN terdiri dari neuron-neuron buatan yang terhubung dalam beberapa lapisan untuk memproses informasi dan menghasilkan prediksi yang lebih kompleks dibandingkan metode tradisional seperti regresi linear. Dalam bab ini, mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar ANN yang membangun model ANN menggunakan Python dengan pustaka TensorFlow atau Keras, serta penerapan model ANN untuk melakukan prediksi, misalnya dalam kasus prediksi pertumbuhan penduduk atau kebutuhan bahan baku produksi. Konsep dasar, struktur dasar ANN, input layer, hidden layer, dan output layer. Fungsi aktivitas rel U, sigmoid, softmax, forward propagation, dan backpropagation. Fungsi loss dan optimisasi MSE atau Adam Optimizer. Nih, tutorial contoh dari modul. Membangun model Artificial Neural Network atau ANN untuk prediksi jumlah penduduk berdasarkan tahun menggunakan Python, TensorFlow, dan Keras. Pertama yaitu buat folder tugas 4 atau tugas 5 ya. Buka folder di Visual Studio Code, lalu buka terminal, nyalakan VNV, install library dengan perintah pip install numpy pandas, matplotlib, seaborn, TensorFlow, Keras, scikit-learn. Lalu import library-nya dengan cara import numpy as pandas gitu ya. Lalu dataset pertumbuhan penduduk ya, ini membuat programnya yaitu dataset pertumbuhan penduduk. Buat dataset sederhana yang berisi jumlah penduduk berdasarkan tahun. Nah, data dari sini itu kan ini hanya buat manual ya, karena ini hanyalah contoh. Kalau yang saya itu dari sini, dari Kaggle, website Kaggle Mobile Dataset ya. Lalu dikonversi ke data frame ya. Lalu divisualisasikan menggunakan Plotly, seperti Plotly. Nah, seperti ini contohnya. Lalu processing data, normalisasi data, scale pakai scalar, min max scalar biar ada scalingnya. Lalu membangun model ANN-nya yaitu dengan cara seperti ini ya, contohnya. Ini untuk hidden layer kedua, untuk output layer. Nah, ini untuk hidden layer pertama. Lalu kompilasi model harus ada menggunakan optimizer Adam. Lalu melatih model ya dari history. Oke. Lalu evaluasi model, prediksi jumlah penduduk tahun mendatang. Seperti ini contohnya. Prediksi dengan model, visualisasi hasil prediksi. Ini menggunakan Plotly ya. Nah, ini adalah contohnya. Lalu kesimpulan dari tugas ini, ANN dapat digunakan untuk prediksi jumlah penduduk atau prediksi yang lainnya ya, berdasarkan data historis ya, kalau menurutkan program contoh ini. Lalu dengan model ANN kita bisa memperkirakan jumlah penduduk di masa depan seperti tahun 2025 dan 2030. Evaluasi model menggunakan MAI menunjukkan seberapa baik model dalam melakukan prediksi. Nah, ini
Uh, ini adalah rangkaian tugas ya dari artificial neural network. Judul tugasnya itu penerapan artificial neural network pada aplikasi berbasis web menggunakan Flash. Tujuan tugasnya itu mahasiswa diharapkan mampu satu, memahami konsep ANN dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Dua, mengembangkan model ANN menggunakan Python. Yang ketiga, menerapkan model tersebut dalam sebuah aplikasi berbasis web dengan Flash. Yang keempat, mendeploy aplikasi secara online menggunakan hosting gratis. Kalau saya menggunakan Railway ya lah. Oh, ngelag. Lalu deskripsi tugasnya itu mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web menggunakan Flash yang memanfaatkan ANN untuk menyelesaikan satu permasalahan berikut. Prediksi harga dalam suatu mata uang kripto, deteksi penyakit berdasarkan data medis, memprediksi jumlah pelanggan berdasarkan data historis, sistem rekomendasi berbasis ANN, klasifikasi sistematis dari teks menggunakan ANN. Nah, kalau saya mungkin di ini ya, sistem rekomendasi berbasis ANN kalau saya untuk kode yang saya telah buat ini gitu. Lalu buatlah model ANN menggunakan Python dan deploy menjadi aplikasi prediksi AI berbasis web yang dapat diakses secara online. Studi kasus atau sistem cerdas yang akan dibuat bebas berdasarkan poin-poin di atas atau setiap. Nah, ini bebas ya. Dan setiap mahasiswa berbeda studinya. Oke. Penentuan topik studi kasus yaitu prediksi harga rumah berdasarkan parameter tertentu, deteksi diabetes berdasarkan data medis, prediksi permintaan produk di pasar. Nah, ini juga saya termasuk ya. Permintaan produk di pasar, permintaan harga kalau saya harga ponsel. Lalu pengumpulan database-nya bisa dari Kaggle ya. Nah, seperti saya ini dari Kaggle. Lalu dataset harus mencakup set pelatihan, validasi, dan pengujian telah saya lakuin. Lalu pengembangan model artificial neural network ya, menggunakan framework seperti TensorFlow atau Keras telah saya buat. Model dapat berupa feed forward neural network atau model yang lebih kompleks seperti LSTM atau CNN jika diperlukan gitu ya. Pembuatan aplikasi web dengan Flash. Halaman untuk mengunggah data atau masukkan input telah ada. Proses data menggunakan ANN juga ada. Menampilkan hasil prediksi atau analisis pada halaman web juga ada. Menggunakan template Bootstrap untuk menghasilkan web dengan UI UX yang baik. Oke juga. Saya menggunakan Bootstrap untuk front end-nya. Gunakan Flash sebagai back end-nya juga saya menggunakan Flash. Deploy aplikasi ya. Saya memakai Railway, dokumentasi penelitian, jurnal telah saya buat. Di deploy pakai Railway. Oke, udah dokumentasi. Udah juga. Kode program harus kode lengkap aplikasinya diunggah ke GitHub. Oke. Oke, baik. Kita langsung mungkin review saja ya. Saya itu kemarin waktu bikin program ini karena lupa, jadi ini saya hanya memperlihatkan setelah gitu. Atau gini aja deh. Nah, kita buat. Pertama, open folder dulu. Kalau saya buatnya di sini. Select folder. Bukan, deng. Yang gitu.
Nah, di sini aja lah. Nah, mohon maaf ya karena saya sedang sakit, jadi suaranya gak enak juga. Jadi yang pertama itu sesuai di modul, saya di modul ya, di pertama di atas ini. Nah, buat folder tugas 4 ya, karena ini hanya sebatas contoh aja. Lalu saya akan melanjutkan. Pertama, saya biasanya membuat folder seperti ini. Yang pertama itu folder template dulu, template test, lalu folder static. Nah, setelah kedua folder ini dibuat, saya langsung membuat virtual environment di CMD. Pertama, pip install. Nah, setelah kedua folder ini dibuat, saya langsung ke terminal ya. Pertama ke terminal CMD. Lalu di sini instalkan virtual environment dengan perintah python -m vnv. Lalu enter. Nah, setelah vnv ini terbuat, kita aktifkan dengan perintah vnv script activate. Nah, setelah vnv-nya aktif ya, kita instalkan Flash. Yang terlebih dahulu itu install Flash pip dengan perintah install Flash. Lalu instalkan yang ini, pip install pip pandas. Nah, install pip pandas lib. TensorFlow. Keras. Lalu enter. Oh, ada masalah di skit learning, tapi ya udahlah, ini kan apa namanya, hanya sebatas contoh aja ya, tapi ini harus di skit learningnya katanya harus dibikinin apa sih, folder recruitment txt-nya. txt. Nah, di sini udah, tapi ya seperti itu aja lah ya. Nah, setelah tadi diinstalkan, lalu ya masukkan bikin file app.py, lalu masukkan kode-kode ini ya, kode-kode ini dimasukkan. Setelah dimasukkan, masukkan juga datasetnya. Ini banyak banget ya semua. Wah. Nah,
Nah, data-data ini banyak ini saya dapatkan dari Kaggle gitu. Ya tinggal download aja, setelah di-download dimasukin ke folder ini gitu. Setelah itu buat juga file ini dibuat otomatis dengan perintah ya. Lalu versi file digunakan seperti ini. Ini dibutuhkan karena di apa namanya si railway ini dia membutuhkan untuk networknya gitu, untuk network makanya dibutuhin ini railway TML biar gak sering gagal. Kalau gak dikasih ini suka gagal. Nah sini speknya itu ngerti lagi dasar juga. Nah ini gak harus ini. Nah ini recruitment txt nya, lalu runtime.txt nya saya menggunakan Python 3.10.12 gitu. Ini untuk pemodelan model ANN nya gitu ya. Nah ini untuk CSS, untuk tampilannya, ini untuk depannya. Aduh ini saya lupa lagi karena buru-buru ya, jadi bikinnya di sini CSS gak apa-apa lah, aneh dikit. Nah oke, kita preview. Ini adalah websitenya setelah di deploy menggunakan railway. Kita coba ya merek Apple dengan contoh yang sudah disediakan aja lah. 86,1 6,1 kan prediksi. Nah ini menggunakan Fotly ya tuh. Setelah dimasukin mereknya, RAM, kamera depan, kamera belakang, baterai, ukuran layar, prediksi harga ponselnya itu di sekitaran 14 juta. Nah rekomendasi ponsel serupa, nah ini dari hasil dari Kaggle. Ini yang tertera di Kaggle itu yang ini real data dari Kaggle. Kalau ini dari prediksi AI atau si ANN itu. Nah kalau yang dari Kaggle-nya itu dari sekitaran harga 12 juta, 13 juta, 14 juta gitu. Nah ini juga sama aja di Plotly. Ini adalah prediksi yang saya prediksi karena saya memasukkan mereknya Apple ya tadi. Nah ini si bintik merahnya pun ada di Apple. Kalau saya masukin yang Xiaomi ya nanti bakal ke Xiaomi gitu atau ke Samsung gitu ke sini ya. Jadi adalah harga rata-ratanya, ini semua adalah harga rata-ratanya. Nah, statistik harga rata-ratanya seperti itu. Oke, baik, mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya karena kalau untuk record mulai dari awal, nah nge-coding ini tuh kan saking banyaknya nih. Jadi saya gak nge-record gitu. Karena saya juga lagi sakit. Kemarin lagi drop banget, sekarang baru bisa ya sedikit maksain gitu loh ini. Makanya suaranya juga seperti ini, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Mungkin begitu saya dari saya. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Saya menyadari atas kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa gini. Nah, seperti itu.